Oke, baik, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Berkat Haki Hulu, kelas SIM 1801, NPM-nya 18110180. Jadi yang saya bahas malam ini tentang mata kuliah yang berkaitan dengan sistem operasi yang berjudul dialog. Jadi dialog ini ada nanti berbagai macam dan berbagai tahap. Ada yang namanya penyebab dan pencegahan, dan selanjutnya lah. Jadi salah satunya dialog ini suatu kondisi di mana terdapat dua proses atau bahkan lebih dalam antrian proses yang lebih untuk melepaskan resursi yang sedang dipakai. Jadi dialog ini kondisi di mana terdapat dua proses. Jadi kondisi di mana terdapat dua proses yang sedang atau yang antrian banyak, contohnya banyak. Jadi untuk melepaskan, jadi di dalam itu harus dilepaskan namanya resource yang sedang dipakai. Dua, penyebab dialog. Jadi penyebab dialog ini menurut Kaufman 1971 ada 4 kondisi yang dapat mengakibatkan terjadinya dialog. Salah satunya mutual exclusion. Hanya ada satu proses yang boleh memakai sebuah sumber daya, dan proses lain yang ingin memakai sumber daya tersebut harus menunggu hingga sumber daya tadi dilepaskan, atau tidak ada proses yang memakai sumber daya tersebut. Yang keduanya bagian B, genggam dan tunggu. Maksudnya hold and wait. Proses yang sedang memakai sumber daya boleh meminta sumber daya lagi, maksudnya menunggu hingga benar-benar sumber daya yang diminta tidak dipakai oleh proses lainnya. Bagian C, non-preemption. Jadi non-preemption ini sumber daya yang ada pada sebuah proses tidak boleh diambil begitu saja. Untuk mendapatkan sumber daya tersebut, maka harus dilepaskan terlebih dahulu oleh proses yang memegangnya. Selain itu, seluruh proses menunggu dan mempersilahkan hanya proses yang memiliki sumber daya yang boleh berjalan. Bagian D, menunggu secara sirkular atau circular wait. Terdapat sekumpulan proses PO atau P1, P0 yang menunggu sumber daya di dalam PO. Menunggu sumber daya yang di bawah P1. P1 menunggu sumber daya yang di bawah P2. Begitu juga selainnya sampai ke Pn. Yang nomor 3, penanganan dialog. Jadi di dalam penanganan dialog ini ada beberapa cara yang dapat digunakan oleh sistem. Jadi penanganan dialog ini berbagai cara atau beberapa cara untuk sistem. Jadi salah satunya mengabaikan masalah dialog, atau metode ini disebut dengan algoritma. Bagian B, mencegah terjadinya dialog. Jadi mencegah terjadinya dialog ini ada beberapa bagian dengan cara membuat file spool, dengan memaksa sebuah proses untuk melepaskan resource, dengan memberikan penamaan berdasarkan urutan atau level, dan dengan membolehkan adanya preemption non-preemption. Bagian C, menghindari terjadinya dialog atau avoidance. Sistem menolak request terhadap resource yang dipotensi dialog. Jadi dengan menggunakan algoritma Banker ada berbagai macam di dalam menghindari terjadinya dialog. Salah satunya resource manager menolak proses yang meminta resource yang dipotensi dialog. Lanjut, jika ada permintaan resource yang dimaksimum dengan digunakan. Lanjut, didasarkan pada kondisi bank di mana konsumen meminjam sejumlah uang lalu meminta uang sekali lagi. Bagian D, mendeteksi dan memperbaiki, atau dalam bahasa Arabnya detection and recovery. Caranya ialah dengan cara mendeteksi jika terjadi dialog
pada suatu proses, maka dideteksi sebuah atau sistem mana yang terlibat di dalamnya. Setelah diketahui sistem mana saja ya terlibat, kembali hal-hal yang terjadi di dalam deteksi adanya dialog adalah memeriksa adakah kondisi circular wide secara periodik, atau memeriksa adanya dialog dapat dilakukan setiap ada sumber daya yang hendak digunakan. Bagian nomor 4, cara yang digunakan untuk kembali dari dialog. Jadi cara kita untuk mengembalikan atau kembali lagi ke awal dialog. Jadi di dalam dialog ini ada juga yang namanya untuk kembali. Nah, jadi di dalam kembali ini present dengan cara untuk sementara waktu. Jadi dia memerlukan waktu hanya sementara, tidak lama-lama. Jadi dan memerlukan sementara waktu, menjauhkan sumber daya dari pemakaiannya. Jadi di dalam pemakaian resource tersebut harus memerlukan atau jarak jauh gitu. Nah, bagian B-nya melacak kembali. Jadi dia ada juga sistem untuk melacak. Jadi proses utama yang diambil sumber dayanya akan berhenti dan tidak dapat melanjutkan kegiatannya. Nah, oleh karena itu dibutuhkan langkah untuk kembali pada keadaan aman di mana proses masih berjalan dan memulai proses lagi dari situ. Tetapi akan atau untuk beberapa keadaan sangat sulit menentukan kondisi tersebut. Bagian C, mematikan proses yang menyebabkan dialog. Nah, caranya mematikan semua proses yang mengalami dialog. Cara ini paling umum dilakukan dan dilakukan oleh hampir semua sistem operasi. Namun, beberapa sistem kita juga dapat mematikan beberapa proses saja dalam siklus dialog yang menghindari dialog dan mempersilahkan proses lainnya. Di dalam itu ada juga berbagai macam di dalam mematikan proses penyebabnya dialog ini. Salah satunya yang paling jarang memakai prosesor, yang paling sedikit hasil programnya, yang paling memakai sumber daya sampai saat ini, dan yang alokasinya sumber daya totalnya tersedikit, dan terakhir yang memiliki prioritas terkecil. Jadi bagian D selanjutnya, bagian D menghindari dialog pada sistem kebanyakan permintaan. Jadi di dalam menghindari dialog ini ada berbagai tahapan atau penjelasannya. Di dalam ini terdapat sumber daya dilakukan sebanyak sekali saja. Jadi di menghindari dialog ini dia memiliki bagian-bagiannya. Salah satunya jangan memulai proses apapun jika proses tersebut akan membawanya kondisi dialog, sehingga tidak mungkin terjadi dialog karena pada saat menuju dialog proses sudah dicegah. Yang selanjutnya nomor 2-nya, jangan memberikan kesempatan pada suatu proses untuk meminta sumber daya lagi jika menambahkan ini akan membawa kita pada suatu keadaan dialog. Bagian E, algoritma Benker. Menurut Dijkstra 1965, algoritma penjadwalan dapat menghindari dialog, dan algoritma penjadwalan itu lebih dikenal dengan sebutan algoritma Benker. Jadi algoritma ini dapat digambarkan sebagai seseorang bankir atau banker yang berurusan dengan kelompok orang yang meminta pinjaman. Jadi kepada siapapun dia dapat memberikan pinjamannya, dan setiap pelanggan memberikan batas pinjaman juga maksimum kepada setiap peminjam dana. Jadi ada fungsi-fungsinya, ada yang salah satunya available. Sebuah vektor M mengindikasikan sumber daya yang tersedia untuk setiap tipe. Ada max, ada allocation, ada need, ada request. Ini dia masuk ke kondisi error. Jadi need tadi dia masuk ke kondisi safety atau keadaan aman. Jadi max tadi dia masuk ke
meminta paling banyak, artinya dia meminta pelanggan supaya lebih banyak lagi gitu. Jadi selanjutnya sistem mengalokasikan sumber daya yang dibutuhkan, proses P atau PI. Jadi ada bagi-bagiannya nanti. Nah, di sini sudah tertera yang namanya cara menjalankan dialog ini. Nah, ini dia ya. Jadi di dalam pertemuan dialog ini kita telah membahas yang namanya dialog. Dari awal sudah saya jelaskan bagian-bagiannya, termasuk yang namanya penyebab dialog, dan yang keduanya ada penanganan dialog, udah kita jelaskan tadi, biarpun hanya atau tidak sempurna penjelasan saya. Yang ketiganya cara yang digunakan untuk kembali dari dialog, dan yang kelimanya penutup. Jadi kelimanya penutup ya, habis maksudnya. Jadi itulah pembahasan kita malam ini. Saya akhiri. Selamat malam.